atapnya, beban atap ya, yang di kalau atap itu kan hanya atapnya dari apa genteng apa itu genteng tipis-tipis itu ya, ya ternyata itu tadi angin kemudian ke sudut dari baja ringannya tidak dihitung gitu ya. Ya, jadi sudut baja ringan tidak dihitung sehingga mungkin kalau kemiringannya sekian itu berarti kan apa dia harus menahan angin kecepatan sekian gitu ya. Nah, kayak gitu itu sering terjadi saya lihat gitu ya di perumahan-perumahan itu pada saat angin gede itu kemudian baja ringannya meleok gitu ya, baja ringannya meleok. Nah, itu harus harus apa ya kalau di level level S2 itu harus bisa memikirkan banyak banyak apa banyak aspek gitu ya dari suatu pemilihan tindakan gitu ya, solusi gitu ya, tidak hanya satu aspek saja. Itu gambarannya ya bahwa ya harus meningkat ilmu itu tidak cukup hanya apa levelnya S1 itu ya harus S2, S3 dan lain-lain karena memang kebutuhan teknologi itu akan selalu selalu meningkat dan kita harus tahu apa alasannya dan semakin banyak atau pilihan itu kan sekarang makin banyak ya. milih itu milih itu banyak ya. Kayak misalnya mobil gitu ya pilihannya banyak gitu ya. Ya, tidak cuma tahu cara kerjanya tapi harus bisa menganalisis apa ya, masing-masing teknologi ini apa pros and cons-nya seperti apa dan dia harus bisa menentukan yang cocok untuk si X ini pakai ini saja, pakai yang lain pakai Y dan pakai Z dan lain. Oke, kita mulai dari bentar. Ini sebetulnya kan yang cuma ngulangi saja ya saya ya bingung juga mau ngasih yang tinggi-tinggi nanti ada yang belum pernah jadi ya kita mulai dari awal saja. Data nggak mampu keluar. Oh, ini. Tuh, kita sudah sampai ke bab 7 ya. Kemarin sudah selesai, sekarang bab 7. Ya, cara besarinnya gimana nih? Page view. Kok mau gede? Oh, ini ya. Ah, besaran. Ya. Ya, ini kita bab 7, kita sudah mulai ke... Belum ganti layar, Pak. Oh, belum. Masih Explorer. Ya, sebentar, sebentar. Sudah ya. Sudah. Oke.
Ya ini dasar ya. Jadi kita bab 7 PHP. PHP itu apa? Di PHP-in ya, di apa? Harapan palsu. P-nya depan apa itu? PH. P-nya Pemberi, PHP. Pak. Oh, pemberi. Pemberi. Pemberi harapan palsu ya. Ya, Anda mau di PHP ya. Oke, ini saya mulai kenal itu tahun berapa itu? 9 berapa itu? Pas 99 itu ya. Tapi ini ternyata PHP itu dimulainya sudah tahun 94 ya. Tahun 94 ya. Ini bahasa bahasa yang dipakai di ya bahasa bahasa yang dipakai untuk server side ya. Jadi ada yang bahasa yang di client side ya, ini bahasa yang di server side ya. Artinya adalah bahasa ini nanti dipakai di apa dijalankannya di prosesnya di server ya. Ada beberapa ya. Dulu kalau zaman dulu itu ada ASP, ada PHP, ada JSP. Kalau sekarang ya banyak yang kemudian sudah pindah ke Python ya, Python. Saya belum buat apapun modul tentang Python ya, mestinya di upgrade namanya ya. Ya, tapi ini ya nggak apa-apalah daripada nanti nggak terstruktur malah repot nanti. Jadi ini salah satu dan sekarang masih dipakai di UNY ya masih pakai ini ya, frameworknya masih basisnya adalah framework yang berbasiskan PHP ya, belum pindah ke Python. Sehingga ya masih bisa dibilang ya masih layak lah dibahas itu. Kemudian kalau saya itu disebutkan ini bahasa server side ya, lintas platform ya, dapat diintegrasikan dengan HTML ya. Nanti ya jelas ya hampir semua ya bisa diintegrasikan. Kalau enggak bisa ya tidak jalan nanti ya di tampilan gitu ya. Kemudian dia multi platform atau lintas platform ya berarti bisa dijalankan di di macam-macam ya, platformnya ya. Bisa dibuka di mana-mana, bisa jalan di sistem operasi mana-mana gitu ya. Contohnya ya Anda pakai sistem operasi apapun itu bisa buka web dan bisa mengakses web itu ya, dan bisa melakukan transaksi dengan web based ya. Kemudian tidak cuma web based, mungkin bisa pakai mobile juga ya, mobile web itu juga bisa. Kemudian bisa mengakses juga lewat mobile apps gitu. Itu menunjukkan bahwa itu multi platform. Ini disebutkan ya, bisa Unix, Windows ya dan lain-lain. Kemudian dikatakan bahwa itu diintegrasikan, itu berarti bisa diselipkan di kode HTML ya. Jadi HTML dulu, kemudian diselipkan kode-kode yang mengandung kode PHP ya. Kode PHP itu nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini kayak gini. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa itu menggunakan bahasa PHP. Nah, kemudian yang terjadi ini nanti ini akan dikirim ya kode di dalam body ini akan dikirim ke mana?
ya ke server ya, research ke server karena itu memang server side. Berbeda dengan HTML. Kalau HTML itu client side, jadi dia di-generate di komputer ya. Tapi kalau yang PHP ini adalah sesuatu yang di-generate-nya di server ya. Nah, kalau gambarannya ada enggak di ini? Oh, enggak ada ya. Mungkin di tempat yang tadi saya share itu ada ya. Sehingga kalau misalnya servernya enggak servernya mati ya sudah enggak bisa diakses ya, dalam artian tidak bisa memunculkan hal yang diinginkan ya, atau hal yang dituliskan di PHP ya. Kalau servernya mati ya, mungkin yang muncul adalah kode-kode HTML saja, tapi dia tidak akan memunculkan perintah yang atau sesuatu yang dituliskan di PHP. Ya benar-benar PHP berarti ya. Kalau servernya mati benar-benar PHP. Maksudnya harapan palsu dan tadi tidak keluar apa-apa kecuali HTML. Balik lagi ya, ini penggunaannya kapan digunakan. Di cara saya ini secara logik ya, yang bisa dilihat itu ya, semua yang ada di web itu di UNY atau dimanapun, kalau pada saat kita menggunakan web itu sebetulnya bisa pakai itu PHP ya. Jadi semua sistem itu pakai PHP bisa ya. Jadi sistem apapun itu pakai PHP pun bisa. Kemudian kalau seperti itu apakah sistem yang aneh-aneh itu bisa gitu ya, dalam artian kalau kita berbicara sistem, expert system bisa nggak pakai PHP gitu? Expert system bisa nggak pakai PHP? Bisa, Pak. Ya bisa ya, bisa ya, bisa ya. Ya cuma tidak kemudian tidak terlalu efektif, tapi bisa ya. Tidak terlalu efektif ya, tapi bisa. Semua bisa, cuma itu tadi ya, Anda harus bisa menentukan kapan itu sesuatu itu dipilih berdasarkan tadi ya, kajian tadi. Kenapa kok ini bisa, kenapa milih pakai ini ya, itu harus bisa menentukan. Nah, kalau misalnya bisa ya, bisa tadi seperti tadi ya, ini cocoknya pakai kerangkanya apa, besi baja atau besi baja atau besi baja ringan, misalnya besi baja atau baja ringan ya semua bisa sih ya, cuma mungkin nanti akan next-nya adalah kenapa kok pakai baja ringan saja ini ya, mesti harus ada alasannya. Itu harus Anda bisa menerangkan ke pengguna itu ya, atau bisa menerangkan ke orang itu lebih cocok pakai baja ringan karena ini. Tidak cocoknya pakai baja karena ini gitu ya. Nah, kalau di satu ya bisa saja buat ya, bisa keluar. Cuma tadi tidak tahu alternatifnya, atau mungkin tidak akan dituntut bahwa kenapa kok seperti itu dan kenapa milih yang lain. Sedangkan yang lain sudah diketahui bahwa itu lebih efisien di kasus seperti itu. Nah, itu enggak dituntut. Tapi kalau di sini mesti dituntut. Jadi Anda bisa menangani formulir ya biasanya. Formulir ya, kalau di web itu berarti bisa mulai dari apa kalau sistem itu ya. Kalau di web-based itu atau di aplikasi berbasis web itu biasanya apa? Ya bisa nangani apa? Login ya, login. Buat login bisa mengubah elemen yang ada di dalam database di PHP, mengakses cookie ya, mengatur cookie menggunakan
membatasi ya, hak akses ya. Nah, ini kan sebenarnya hak akses juga kaitannya dengan apa, login ya. Nah, jadi kalau misalnya login ini nanti yang tertampil atau haknya itu cuma seperti yang login yang diharapkan misalnya mahasiswa ya cuma bisa mengakses halaman untuk mahasiswa saja. Kemudian bisa mengenkripsi data ya, jadi bisa melakukan penyandian ya, penyandian data yang dikirimkan ya. Kenapa kok harus dienkripsi ya? Ya karena kita mengirimkan dari klien ke server ya. Jadi bisa saja yang terjadi di tengah-tengah itu ada orang yang kemudian membaca ya, membaca yang sehingga data itu yang terkirim itu terduplikasi atau terlihat gitu ya. Ya supaya tidak terjadi maka harus disandikan ya atau dienkrip ya, sehingga nanti walaupun diketahui ya datanya terlihat tapi bentuknya apa, enkripsi, bentuknya tersandikan ya, dan tidak akan bisa di diungkap gitu ya, ini sebenarnya isinya apa gitu ya. Nah, kalau di PHP itu yang biasanya dipakai apa algoritma apa? Ada yang tahu? Kalau kita buat login itu algoritma apa yang dipakai biasanya? Ya MD5 ya. MD5 itu kalau di teori itu berapa ya? Jadi perlu apa? Permutasi, ya permutasi ya. Permutasinya itu sampai berapa? 10 pangkat 2 kali. Pokoknya sampai miliar kok ya, miliar sehingga kalau di apa ya, diusahakan untuk decrypt ya, diusahakan untuk decrypt itu nanti butuh waktu sekian jam gitu ya, sekian jam atau mungkin hampir 1 hari kalau nggak pernah mensimulasikan dulu pas saya kuliah S2 lupa. Pokoknya seperti itu ya. Sehingga apa yang terjadi kalau dia diusahakan untuk di decrypt itu ya time out ya. Karena kan ada anunya ya. Jadi transaksi itu kan ada apa? Ada waktunya ya. Kalau misalnya dia kelamaan enggak ada respon, apa yang terjadi? Time out ya. Begitu time out ya sudah, anunya putus ya, putus. Tidak bisa di apa istilahnya? Tidak bisa di decrypt ya, karena sudah putus ya, sudah ganti lagi nanti. Nah, harus melakukan koneksi lagi ya dengan sandi yang beda ya. Jadi ya hampir tidak mungkin ya. Saya juga kalau misalnya itu penyandian itu dari sisi teknologi itu sebenarnya aman ya, sudah aman ya. Tidak mungkin kok dicuri, kecuali memang apa di sisi anunya ya, di sisi kliennya itu ada orang yang apa adminnya gitu yang melihat gitu ya, loginnya apa gitu itu sudah dibocorkan. Nah, itu yang biasanya terjadi ya, tapi tidak di saat apa itu terjadi koneksi antara klien dan server gitu. Itu tidak, tapi lebih ke administrasinya. Jadi yang membocorkan sebenarnya ya administrasinya. Yang saya tahu seperti itu ya. Jadi kalau dari sisi teknologi ya itu aman. Ya selama ini ya aman-aman saja ya. Kalau bisa berarti ya semua sudah kecurian ya. Anda mesti kan penjahat ini di dunia banyak banget ya. Mestinya ya akun Anda kan dengan mudahnya dibobol,
diambil duitnya dan lain-lain. Ternyata kan tidak. Ya. Ya hanya tertentu saja itu karena itu tadi ya. Mungkin di level internalnya sendiri yang membocorkan. Oke, ini contohnya ya. Ini gampangnya google.com dan lain-lain itu. Itu Pak, dia harus jalan di suatu server-server tertentu ya, servernya ya. Nah, dalam bentuk apa kalau kita kok naifnya ya, bodohnya ya kita menyebutkan bahwa server itu adalah alamat gitu aja. Alamat tertentu kayak w3school.com itu server, walaupun itu belum tentu hardware-nya bentuk server ya, bisa saja itu dihostingkan di mana gitu kan nggak tahu ya. Tapi kalau misalnya yang established sudah gede gitu ya, mestinya punya server sendiri. Seperti UNJ itu ya punya server sendiri kan, enggak hosting ya, punya server sendiri, dikasih punya IP sendiri dan lain-lain. Kemudian sintaknya ini seperti ini ya. Saya rasa ini kalau mau nyoba ya di copy ya, ditulis, kemudian kita ini karena ini butuh ya, coba kalau cuma ditulis kayak gitu ya, ditulis kayak gini lalu ditulis di HTML gitu keluar enggak? Ada yang punya tenaga untuk nyoba? Coba belum nyoba, Mas Taufik? Dan yang coba ditulis itu di copy paste ya, di suatu notepad kemudian tuh HTML gitu ya. Nanti di browsernya dibuka gitu. Nah, supaya ini jalan gitu, kita harus apa? Supaya kita bisa Langsung dari browsernya Pak ya? Iya. Ini sudah saya bentar. Saya share dulu anunya. Punya hak share screen. Oke. Stop. Dah. Nah, supaya yang lain itu mulai dari nol itu bisa ya, kita harus berlagak, harus punya apa? Server ya. Supaya itu bisa jalan kita harus berlagak punya server ya. Servernya ya, kalau misalnya mau mengembangkan dan lain-lain ya, satu-satunya yang tersedia ya kalau di komputer kita ya kita harus buat server lokal ya, server lokal atau hosting di lokal komputer kita ya. Jadi kita punya server tapi di lokal atau yang disebut dengan lokal host ya. Supaya bisa jalan ya cari mesin-mesin yang bisa bertindak sebagai local host ya. Nah, kalau tidak pakai local host ya tidak akan bisa muncul anunya tadi, permintaan tadi ya, tidak akan bisa muncul. Satu-satunya cara yaitu pakai mesin lokal ya, silahkan. Kalau misalnya PHP itu yang terkenal ya, PHP MySQL itu bacanya XAMPP. Jadi ini jalanin di servernya Pak ya, di servernya dulu. Jangan. Oh, jangan, langsung di browser. Browser dulu ya, browser dulu. Kalau kemarin kan bisa kan, kalau pakai Java kan bisa. Untuk menunjukkan bahwa ini dianggap bahwa Kalau semua browser tahu. dulu ngeblank. Ya ngeblank. Kenapa kok nggak mau? Tadi ya, harusnya itu tadi jalannya di mana? Di server ya, toh? Karena ini client server side ya, server side. Logikanya konsepnya seperti itu. Kenapa kok nggak bisa? Karena ini harus ditempatkan atau dipanggilkan dari server side. Ya supaya bisa muncul, bisa jalan, itu kita harus punya server. Nah, sekarang kemarin kan sudah tak minta itu download itu ya, XAMPP itu ya, atau belum, lupa aku. Ya ditempatkan di HTDocs Pak ya. Di HTDocs itu ya. Tapi monggo silakan enggak usah harus HTDocs pakai
pakai yang lain juga boleh. Pakai bukan XAMPP ya boleh lah pokoknya. Kalau di itu pakai apa? WEM zaman dulu itu. Udah enggak pernah. Nah, ditempatkan di suatu tempat yang itu nanti bisa dipanggil. Kalau di sini ya tak share screen-nya. Screen share. Ya karena sudah download ya di C ya di C ya. Nah, ini nanti kan kalau sudah download ada di XAMPP ya, ada di htdoc ya gitu. Nah, ini tempatkan aja filenya di situ. Salah satu gitu. Dan nanti kita panggil dari localhost lalu nama filenya gitu. Ya, sudah ada yang bisa memberikan contoh? Mas Richard bisa? Silakan kalau bisa, kalau sudah download atau siapa? Saya coba ya, Pak. Ya, monggo, silakan. Ya nanti alamatnya karena itu tadi ya. Kalau google.com itu kan server Google. Kalau ini dia hanya di lokal saja ya, server lokal kita gitu ya, server lokal kita namanya localhost ya. Localhost itu mau diganti nama tertentu ya bisa saja ya, silakan. Nah, ini namanya ya. Mungkin pakai kok lebih bagus kalau dijalankan dulu anunya apa? Jalankan dulu servernya. SMPP-nya Pak ya? Control panel. Iya. Control panelnya dijalankan dulu. Bentar Pak. SMPP. Dan Jam start itu ya bisa sama. Yang lain mohon supaya itu berjalan dengan baik ya download juga ya XAMPP-nya di download atau apapun itu yang bisa menjadi server lokal gitu ya. maaf Pak, agak berat soalnya banyak aplikasi Pak. Ya saya juga berat ini komputernya lama-lama ini kok ya tiap kali kok tambah, harus di defrag dulu besoknya. Atau mungkin siapa yang kalau yang masih ringan ya, yang masih ringan, kalau yang berat-berat itu ya izin coba Pak. Silakan. Tugasnya besok, tapi belum MySQL ya, enggak apa ya. Jadi coba tadi kan kalau di kompetensinya tadi bisa apa? PHP itu harus bisa memfasilitasi tadi ya masuk dengan beberapa user gitu ya. Mungkin tugasnya besok apa? Multi user saja ya. Multi user. Jadi Anda bisa masuk ke dalam klien, bukan klien, masuk ke dalam suatu layanan itu
Tapi diawali dengan halaman login dulu ya, halaman login dulu. Jadi Anda halaman login ya, sederhana saja loginnya ya. Halaman loginnya sederhana saja pakai HTML biasa. Lalu Anda masuk sebagai user ya. Mungkin perlu apa? Usernya ada dua dulu aja lah, yaitu admin sama ya, user ya. Nanti kalau admin lalu munculnya adalah halaman admin gitu ya. Kalau user halaman user gitu ya. Ya, seperti itu tugasnya. Jadi ada halaman login sederhana ya, HTML biasa ya, enggak usah pakai yang macam-macam, enggak usah pakai CSS, enggak usah pakai yang lain-lain, tapi bisa masuk ke halaman user sama halaman admin. Belum akses ke mana ini? Belum akses ke database ya. Tapi tetap harus ada database-nya karena dia harus nyimpen apa? Harus nyimpen akunnya itu kan tetap harus butuh database. Ya, oke. Belum muncul. Ada yang Pak, sudah? Ini Pak, bagi saya munculin. Oh iya. Udah kelihatan Pak? Sudah, tapi kok malah buku pemrograman? Ya, ini saya buka XAMPP-nya Pak. Oh iya. Pak ya. Oke. Ini udah jalan Apache. Ya. Apache saja cukup ya. Ya. Ini MySQL kita stop boleh juga. Terus selanjutnya harus dilihatkan di mana ngeletakinnya itu. Terus selanjutnya tadi kan nama filenya bebas Pak ya? Bebas saja. Ini saya buat filenya belajar PHP. Terus tadi kita paste yang hello world. Oke. Kalau Python bukan echo ya apa? Ya, Pak? Kalau Python print, Pak. Print ya. Ya, print. Tapi ini Pak, filenya kan PHP Pak kan? Iya. PHP Python juga bisa print. Print juga bisa ya, tapi ya boleh juga. Bisa juga. Bisa juga. Oke, ini sekarang baru kita tampilin Pak ya. Oke, ya. Tapi supaya lebih jelas, supaya lebih bagus, diletakin di apa? Supaya logikanya masuk itu diletakin di htdoc dulu gitu ya. Oh ya Pak. Supaya dilihatin. Kebetulan web app ini udah ada di htdoc Pak. Oh ya, oke. Ya sudah. Oke, nggak apa-apa. Ini saya. Ya sudah. Berarti kalau sudah, ini kan di htdoc ada web app. Web app, terus di dalam web app ini tadi ada belajar PHP. Tinggal di browser kita tulis. Misalnya kita browser, kita tulis apa tadi? Drive-nya apa? Localhost / belajar. Web app. Oke. /belajar php.php. Ini ya komputernya juga berat ini ya, kelihatannya juga berat ini. Jadi semua mahasiswa itu komputernya berat ini kelihatannya. Udah SSD masih berat Pak. Nah ini pertanyaan. Iya. Oke. Ya Pak, itu aja sih Pak. Ya seperti itu loh konsepnya ya, sederhana saja ya. Nah, nanti masalah yang lain itu sebenarnya ya pengembangan dari sini ya, dari apapun itu.
kita hanya di sini kita sesuai dengan tadi ya, kita memasukkan, menginputkan itu ke suatu halaman, memberikan perintah dari suatu halaman yang ada di browser. Kemudian kalau kita eksekusi itu kemudian yang permintaan, kemudian perintah itu dikirimkan kemana itu? Ke server ya, server. Kemudian server akan merespon balik. Respon balik, kemudian respon balik tadi akan dimunculkan di browser kita ya, di browser kita. Jadi apa yang dimunculkan itu adalah data atau respon dari server. Sehingga kalau kita lihat mungkin juga tidak akan terlihat namanya ya, tidak akan terlihat apa struktur datanya seperti apa yang ada di server itu tidak akan terlihat. Kenapa? Yaitu hanya mengeluarkan outputnya saja yang dari server. Nah, mungkin ada yang mau nyoba lagi yang berikutnya itu contohnya. Ini contoh yang tadi. Ya ini echo kemudian variabel gitu ya, variabel. Coba jadi dia bisa juga ya. Dia bisa ya. Dia bisa mengolah apa variabel ya. Karena yang mengolah itu kan server ya. Jadi kemarin juga mengolah variabel ya. JavaScript juga mengolah variabel juga ya. Tapi kan dia hanya di level saja. Hanya di level lokal, bukan di level lokal, di PC-nya sendiri ya, di browsernya itu ya. Jadi yang mengenerate itu adalah mesin yang ada di komputernya sendiri. Tapi kalau yang ini, dia mengirim variabel, kemudian variabelnya dimasukkan, kemudian dia diolah di server. Kebetulan servernya server lokal kita ya, karena kita hanya mensimulasikan. Tapi kalau penggambarannya ya servernya di suatu tempat tertentu gitu ya. Tadi alamatnya di suatu alamat tertentu ya dia yang bertanggung jawab itu. Hostnya itu yang jawab untuk mengolah. Contohnya ini ya PHP, kemudian ada nilai variabelnya dinamakan apa? Teks ya, txt ya. Ada suatu nilainya ya, hello world, kemudian dia ngeprint nilai dari variabel yang bernama teks tadi yang isinya apa? Ya hello world ya. Maka kalau ini dipanggil, maka yang muncul apa? Yang muncul adalah hello world ya, sama ya. Nah, ini. Kemudian ini yang kedua ini ya, ini juga ya ada dua variabel ya. Yang pertama adalah nama variabelnya txt1 dengan value-nya adalah hello world ya. Kemudian txt2 dengan nilai variabelnya adalah 1 2 3 4, maka echo memanggil variabel 1 mesti akan mengeluarkan nilai hello world ya. Kemudian txt2 1 2 3 4. Seperti itu. Ada yang mau nyoba ya silakan. Silakan dicoba. Ini yang ini aja. Yang ini siapa yang supaya anget komputernya? Mbak Yuli mau mengangetin komputer. Oke. Yang ini ya, Pak? Yang ini ada dua variabel itu.
Nanti mulai kuliah lagi jam berapa? Jam 9 ya? 11.10. Mau izin share screen, Pak. Oke. Ya, ya. 9:04. Oh, 9.10. Ini, nicking ya, Pak? Oke. Iya, ini hasilnya. Ya, ya. Oke. Ya. Oke. Ya seperti itu manunya ya. Jadi Oke. logikanya yang penting adalah dia meminta server untuk memproses itu ya, memprosesnya tadi karena itu tuh echo ya, mengechoing ya, membunyikan itu hello world 1 2 3 4 ya keluarin ya hello world 1 2 3 4. Kalau itu jadi penjumlahan ya juga bisa juga ya di variabel 1 plus variabel 2 gitu ya, bisa saja seperti yang kemarin itu ya. Ini seperti operator ini ya. Operator banyak ini kalau misalnya mau dijumlahkan juga bisa. Kemudian logika juga bisa, ini yang terakhir ini sebelum kita akhiri sama coba ini yang ini logikanya adalah sekarang ini D-nya berapa, DIT-nya berapa gitu ya. DIT-nya. Kemudian jika sekarang ini Friday ya, maka selamat berakhir pekan. Nah, yang lain kan sampai ketemu besok di kantor ini. Selamat berakhir pekan. Misalnya sekarang ini tidak dideteksi sebagai nilai date-nya adalah Friday, ya, maka ya tulis ya sampai ketemu besok di kantor itu ya, bukan di car free day, di kantor ya. Karena mungkin ini hari Senin gitu ya. Nah, kalau ini nanti dimasukkan Sabtu ini mungkin juga akan aneh juga hasilnya ya. Nah, karena sekarang kan Sabtu besok masih libur ya. Besok kalau ini dideteksi kan ini hari Sabtu, memang mungkin besok ya sampai ketemu besok di kantor juga mau besok masih libur kok. Tapi coba saja. Ada yang mau nyoba? Ini saya kleru ini ya, Friday kantor ini di kantor gitu. Pastinya nanti akan aneh itu hasilnya ya. Atau mungkin gini ya, diganti saja ya. Apa ini? Ini Saturday gitu ya, Saturday. Ini kan sekarang Saturday ya. Saturday echo-nya apa? Selamat berakhir pekan gitu. Nah, gitu aja lah, Saturday. Bukan Friday. Ini diganti. Ada yang mau nyoba? Silakan. Mau ngangetin Mas apa nih? Mbak Dia mau ngangetin komputer? Bentar. Ya. Masih ada 18 menit kok. Tenang aja. Tadi Pak, yang Friday ya diganti aja Saturday. Dia kan deteksi apa tanggalan di komputer ya, deteksi nilai di komputer apa. Nah, ini logikanya adalah di komputer server, bukan di komputer kita ya, kan? Karena dia dikirim kemana? Ke server. Kalau misalnya itu apa? Kalau itu servernya di Amerika ya mungkin sekarang
Ya, sudah berganti hari juga ya di Amerika ya. Sudah jam apa? Sudah masih jam berapa pagi ya? Ya masih sudah Saturday juga ya. Mungkin di mana yang ya pokoknya itu waktu server, kebetulan karena servernya itu localhost ya di komputer kita. Sudah? Diletakin di sekaligus anunya ya apa yang tadi saya kirim tadi ya bab 16 tadi dicoba juga ya. Nah, paling tidak itu sudah mewakili yang itu apa mewakili ke beberapa kompetensi yang ada ditulis yang di buku itu ya ada. Mungkin kurang apa itu kurang loginnya saja ya kurang loginnya nanti mungkin besok digabungkan itu antara yang saya tulis di situ sama loginnya. Jadi itu nanti masuk pertama kali itu nanti harusnya login apa sebagai admin ya. Admin kemudian bisa create, read ya, update sama delete ya. Itu kan root ya, create, delete ya. Sampai delete ya. Itu perlu login ya. Nanti bisa di-combine ya, dikombainkan. Nah, nanti mungkin tugas besoknya tidak cuma CRUD tapi halaman usernya mungkin bisa transaction-nya beli ya. Mungkin ada beli nanti apa wujudnya seperti apa keranjang gitu ya keranjang market basket keranjang gitu ada pilih gitu ya beli gitu. Udah kayak gitu mungkin itu sudah aplikasi ya kan aplikasi kan macam-macam ya yang sederhana ya TPS itu ya ada orang beli ada orang melakukan transaksi kemudian kecatat di sistem. Nah, kebetulan ini pakai apa contohnya itu yang saya pakai itu pakai kode igniter ya bisa saja pakai Laravel atau mungkin yang lain silakan aja. Nah, kalau di level itu harusnya bisa mungkin diganti apa ya Saturday gitu apa ya Saturday. Nah, sekarang Saturday ya benar ya. Ini bukan di Car Friday kantor ya. Salah tadi ya contohnya tadi ya. Sampai ketemu besok di kantor gitu ya. Ya. Kantor. Ya. Di anu lagi. Ya. Itu kayaknya Pak SAT deh Pak untuk yang date-nya karena nggak dikenal Pak. Itu yang apa yang if ada yang di bawah saya lupa itu sama dengannya satu kayaknya. Ya. Enggak Bu, itu SAT Bu. SAT ya. Ya. Okay. Itu nilainya itu loh. Saturday-nya bukan Saturday tapi SAT. Gitu ya. Iya, coba dulu. Oke. Ya, udah. Kan sekarang set Saturday, bener ya? Udah ya. Melahirkan. Ya.
Sudah ya Pak. Kalau misalnya mau diganti bisa ya. Contohnya gimana? Ubah apa nih? Ubah di apa? Tanggal komputer bisa ya. Diganti harinya misalnya gitu ya. Sementara diganti dulu. Sekarang apa? Diganti jadi apa? Senin misalnya gitu ya. Pak. Sekarang diganti hari apa Pak? Hari Senin. Senin. Senin tanggal ya, Senin tanggal berapa ya? 21. Ya. Jadinya ini Pak, sampai ketemu besok di kantor. Nah, ya. Karena asumsinya adalah sekarang Senin, besok Selasa kan ya. Ya kalau Selasa kan kantor gitu ya. Jadi, ya seperti itu. Makasih. Dibalikin lagi nanti tidak keliruan nih komputernya. Iya Pak. Ya. Lalu nanti logikanya mestinya seperti apa? Seperti ya kita seperti ini ya. Kemampuannya itu ada menangani formulir ya, mengumpulkan data dari file, menyimpan ya, melalui email, mengirim data, mengembalikan data pengguna, ya, mengubah, menghapus ya, dan lain-lain itu kan harus bisa dilakukan itu. Menggunakan PHP membatasi ya akses ya, halaman situs ya, enkripsi data ya. Nanti tugasnya mungkin walaupun kita belum MySQL ya, tapi ya coba-coba cari-cari. Ya, Anda bisa seperti ini ya, misalnya apa nih? Cek. Multi user, bisa seperti ini. Bisa dilihat ya? Belum. Belum. Ya. Ya, seperti ini ya, halaman admin. Ya, paling tidak seperti ini ya. Apa? KBI namanya apa nih?
Coba. Ya ini contoh saja, aku nggak apa harus dilihat di database-nya. User apa ya? Salah. Ya, lupa. Mau salah. Ya itu anunya dulu ya, ini dulu aja. Berusaha untuk ini dulu. Anda tadi yang saya beri contoh itu coba dijalankan di server dulu ya. Silahkan diikuti saja contohnya satu-satu. Mungkin besok kalau pada saat kita membahas tentang MySQL, kita mencoba untuk membuat tabel user ya, sehingga nanti kalau misalnya sudah kita bisa membuat tabel user, kemudian kita bisa gabungkan itu ya, nanti user itu dengan yang ada di situ, yang ada di mana bab 16 itu ya. Itu kan bab 16 itu tanpa masuk, tanpa ada login form gitu ya, langsung bisa melakukan transaksi gitu ya. Asumsinya adalah tidak ada level usernya ya, tidak ada usernya itu, sehingga bisa langsung masuk. Mungkin besok perlu ada interface dulu ya, sebelum masuk ke situ itu harus ada login formnya. Itu mungkin kita harus pahami secara konsep, kemudian kita gabungkan. Begitu, saya rasa ada yang mau ditanyakan. Jadi tugasnya buat itu dulu, buat apa yang ada di chapter 16 itu. Misalnya ada yang kleru-kleru ya mungkin nanti kan itu karena itu kan cuma saya copy, kemudian bisa saja kalau di copy paste itu meleset gitu ya. Ya nanti dicek anunya, sintak errornya itu. Mungkin ada beberapa yang miss gitu ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya stop ya. Oke, Pak.